الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فحضرة المحترم ومكرم أيها الحبائب ويا أيها الشرائف, maka yang kita hormati dan kita cintai dan kita muliakan zuriatnya Rasulullah, kebanggaannya Rasulullah, anak cucunya Rasulullah, mereka lah para habaib, wabil khusus Abuya Al-Habib Idris Bahashim dan Al-Habib Usairi Bahashim dan Habib Abdullah Bahashim dan Habib Rafiq Nahbi Abdul Salam Al-Kaf dan para habaib-habaib yang dan lainnya tidak bisa Allah sampaikan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim kepada Tuhan pian. Mudah-mudahan mereka para habaib kita disehatkan oleh Allah, dipanjangkan oleh Allah, dijauhkan fitnah-fitnah ummah, dijauhkan daripada kejelekan-kejelekan ummah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita, memudahkan urusan kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengumpulkan bersama Rasulullah di dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan mati husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul bersilaturahim, membaca maulid, mengingat haul, mengingat kematian. Karena ketika kita hadir haul, di sana kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengingat mati. Karena kajar Nabi, sesungguhnya di hati ini ada suatu kala. Tetapi kata Hatim Al-Qasam, ketika dia meninggal, kira-kira bininya 4 lah, 4 dipatak aja juga. Maka mati bininya ya kada. Ngaran yang kisah cinta, aku cinta sampai mati ya. Berarti sampai mati, bila mati dia cinta lagi. Sampai dia habis berarti. Cari yang lain pulang. Ya ada. Nah jadi kadada Jarsidin, seseorang yang bisa setia lawan kita. Di dunia ini panggil dari ini harap. Kalau setia lawan pian ya. Duit habis, sudah goyang dah cinta. Ekonomi kurang, goyang cinta, sudah ya pamit kita mikir. Ya ada. Tetapi kata Hatim Al-Qasam, orang yang senantiasa menemani kita hatta dalam kubur untuk patak dulu. Wah jawab ya. Ya itu dicari lah. Karena kita dalam kubur itu menyawarangan. Kada depan minta kawan dalam kubur apa? Ada dalam kawan. Lalu di sana disebutkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Atbau mayit salatah, 3 ini yang mengikuti mayit, amalnya dia, hartanya dia, dan keluarganya dia. Maka mengikuti 3 ini sampai ke kubur. Nah, lalu bayar di Senin, maka kembali 2 nih ke rumah. Siapa yang membuli ke rumah? Bininya, anaknya, abahnya, keluarganya, hartanya, motornya, duitnya, ya ada. Tinggal siapa? Amalnya. Makanya amal itu ketika di dalam kubur itu akan menjadi seseorang. Kalau amal baik itu berupa seseorang yang indah, yang tampan, yang harum, yang nyaman dipandang, itu yang maunya kita. Tetapi kalau amalnya jelek tadi, gawian tadi kita karuan sembahyang kada. Ya kita kayak aja poinnya. Kalau orang tuh masih saja sembahyang walaupun mabuk, walaupun penzina, walaupun orang tuh bejat penjahat, tapi sembahyang kita jaga. Suatu saat orang itu diberi hidayah oleh Allah. Suatu saat orang itu mati husnul khotimah. Tetapi satu salat. Jadi kan apa namanya itu sholat ini kewajiban. Kemaksiatan itu gara-gara kelalaian. Manusia ini tempatnya lalai. Tempatnya lalai. Nah kalau kita lalai, kembali lagi kepada Allah, kembali lagi kepada Allah. Makanya kita disunahkan ingat mati. Orang tuh pian amun ingat mati, kada ingat lagi pian tahun dunia. Ya, besok mati ya. Kira-kira sampai lagi belalah ke Banjar, ke Jakarta, Singapura. Nah, amun belalah juga di menantang Israel lo yang ada. Kami esok mati.
Ingat mati, apalagi pada jamnya. Kalau rumah nggak ada, mau baca amalan di sumber yang sujud nih, gue bangkitan lagi dia. Sampai Israel ditanggih kan, ya ada. Tahu sudah. Masalahnya kita nggak tahu. Yang sigar mati, yang berduit mati, yang kuat mati, yang lama mati, yang anom mati, yang kuhat magimannya. Ya ada. Anom tadi aja bugar ya raja orang dah karena ada orang tua ada mati ini juga. Kenapa kami tanggungan sekalinya? Jadi macam-macam manusia nih kita. Kada kau bapang. Aku ini Tuhan sudah aja berat atau ini anom aku ini sudah. Makanya dua ini jar Nabi itu banyak orang yang tertipu. Nikmat ini, al-faragh wa sihhah. Waktu muda, waktu kosong kita dan kesehatan kita. Pas waktu Tuhan malih caka aku bahari menuntut ilmu, caka aku bahari mengaji, caka aku bahari caka bertahan caka arwah caka itu hidup jin pian muyak menangan. Syukur aja ya kan ya. Ini caka makanya Imam Khalid mengatakan la walam wa kaifa qaulu bihamak. Itu perkara itu apa namanya perkataan caka kita kalau male amunya atau itu perkataan orang yang bodoh ya sih. Sudah terjadi masih mau ucapakan, belum terjadi. Pinta cerubuk nih. Mbak cerubuk itu kan bangun bermamai. Kira-kira pemelayan pian tuh memberitakan kah kali kita cerubuk? Loh kalau di reply tadi ke depan. Tadi ada ini lain HP bang, yang ada. Loh video, ada. Boleh ya kan, ada kawan. Tak anjir orang bermain, pian sampai pacul, montong bermain tak berarti orang. Nah jadilah kita tuh pikirkan ketika muda kita dan ketika sehat kita datang sagigi. Malih aku amun ini hanya kaki makan manis. Kita lagi ini, tak ambis gigi. Yang bulan hidup bertang. Dingin lagi deh, sampai saya taruh pulang, ada hendak lagi makan yang padas, ambil dia pakai taruh lumpuk 1 kilo seminggu, nggak ada. Seumpama misalnya nggak ada, karena sakit kamu udah lagi. Jadi orang tuh banyak yang tertipu pada kesehatan dan pada waktu yang kosong. Pada waktu yang kosong. Maka pian di apa namanya di barzakh nih pian dahulu itu mungkar nangkir gitu. Mungkar nangkir tuh bisi tukulnya tuh tepukannya itu. Andai kata dikumpulkan manusia dan jin seluruh alam ini mengangkat tadi tetukat apa namanya pepangkungannya tadi tuh, maka ada tak angkat pepangkungannya tadi. Itu yang ditukarkan. Dengarkan pian. Pin jangan kan itu ya nongkih kayu anak kapak di kepala ya pak, sakit. Ada kapak sebelah tangan gini ya ada. Ini kenapa diangkat sealaman udah mangkat itu ditukarkan. Makanya ketika di zaman Abu Yazid Al-Bustami itu ada tukang kuntang kain kapan. Yang dulunya minta kain kapan. Karena bahari itu kan kapan tuh payung diulang-ulang. Wah ini siapa yang minta kain kapan? Mesti tak patah orang ini. Sampai 1000 kain kapan yang dicuntangnya nih. 1000 kain kapan yang dicuntangnya. Lalu taubah, anak bertaubat kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ya, imam, aku nih tohok dan minta apa kain kapan. Musia warai kan mati ada pakai kapan ya ada. Cuma ini orang biasa. Tapi aku yang bingung itu apa aja. Ini padahal aku orang muslim yang aku ambil. Itu rata-rata kiblatnya muhanya tuh kadang kiblat terbalik. Apa amalan apa yang mereka perbuat itu banyak aku melihat itu. Lalu Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengatakan mereka adalah orang-orang yang ragu atas rezeki Allah. Ragu, makanya itu disebut syirkul khafi, syirik yang kada jelas.
Nah, maksudnya yang kada nampak. Kenapa? Karena ada Allah Ta'ala mempunyai nama Al-Ghani, ya ada Al-Mughni, Al-Jud, sugih, maha menyugihakan pulang, maha pemurah pulang. Ragu kita Allah Ta'ala deh. Nah, kekayaan Allah nih, yang kita percayai haji bos yang duitnya ada satu duit enggak ya ada. Nah, Allah Ta'ala yang diisi alam berdasarkan ragu kita ini adanya syirkun kafir. Cuman apa diorang lu samar-samar. Siapa yang bulan kaina? Oh kan bulan kaina mau hidup. Siapa aku tahun kaina aja pulang. La ilaha illallah manusia itu yang kebanyakan rancangan. Kebanyakan rancangan ujung-ujungnya ada tegawi juga ya ada. Ini adalah suatu yang menyebabkan orang itu mati tak paling ingat. Makanya Imam Khalid mengatakan alladzi la ghairak la yasil ilaih alladzi busimlak hasilun bidai. Kalau yang bukan milikmu tak akan sampai kepadamu, tetapi kalau sudah itu hakmu, siapapun pasti sampai. Sealaman menegah nih, tapi Allah Ta'ala hendak lulus saja tuh. Tetapi andai kata seberta anak memberi, tapi Allah Ta'ala menangati hendak awak karena ya ampun afal itu Allah. Nah, jadi kita di sana itu belajar bahwasanya jangan kita ragu harta. Itu yang salah satu menyebabkan yang terpaling daripada kiblat itu adalah orang yang senantiasa melazimi khamar. Tadi minum mabuk ada bertobatan. Minum mabuk ada bertobatan. Mabuk ada bertobat. Karena kita mabuk dia taubat. Bagaimana kita? Ada kau manusia itu langsung bluk, ya kan? Jadi pelan. Allah Ta'ala ada yang punya sifat al-ghafur, ya ada semua. Jadi itu tuh Allah Ta'ala. Cuman jangan gara-gara itu Allah Ta'ala pengampun juga aja. Jadi bapak dulu minum aja. Allah Ta'ala bisi juga sadidul iqab kan daripada Allah Ta'ala mau ulangi. Allah Ta'ala paling bersangatannya menghukum juga. Ada bun alif adab yang pedih juga. Nah, jadi ada salah satu seorang itu di Afrika itu kalau berjalan tuh kemana-mana bawa korek ya. Nggak ada pengisi korek ada rokok ya ada. Jadi bila hendak maksiat ini tangan di apa jurang tuh dicuculihnya keliti maksiat. Kenapa jadinya api neraka, api dunia aja udah sanggup nih membeli satu miliar tuh korek api siapa harusnya ada sanggup aku siapa api akhirat. Nah itu apa akhirat. Yang ketiga salah satu yang menyebabkan kita tak paling dari kiblat itu adalah ketika membenci keluarganya Rasul, membenci memusuhi keluarganya Rasul. Ini di zaman sekarang banyak habaib dimusuhi, habaib dibenci. Kalau kita lebih baik diam, dosa. Kenakan karena kalau orang tuh sudah cinta maupun 1000 orang mengatakan dia tidak peduli dengan orang yang dia cintai. Tetapi kalau orang itu sudah mempunyai rasa iri, rasa tidak suka, walaupun 1000 orang mengatakan kebaikannya, maka dia tidak akan menerima. Tapi kalau orang tuh bujur-bujur cinta tadi, makanya yang Nabi asbadukum ala sirat, paling kuatnya kalian nih berjejak di sirat. Sirat ini jembatan tuh antara surga, antara dari tanah mahsyar itu sampai ke surga itu. Di bawahnya neraka jahanam. Yang paling kuat siapa? Paling kuat adalah mereka yang paling kuat kecintaan kepada keluarganya Rasulullah SAW. Jadi kita nih zaman sekarang itu tidak ada apa-apanya dibanding zaman Khalifah Abbasiyah. Itu yang Khalifah Abbasiyah ada suatu cerita. Itu anak kecil dikepung. Anak kecil ini salah satu syarif ya ini habaib, keturunan zuriatnya Rasulullah dikepung. Masuk ke dalam rumah seorang. Ketika masuk ke dalam rumah seorang, ini tentara-tentara ini mencari masuk ke dalam rumah sana. Lalu Uhud Sahibul Bait ini menyuruh untuk apa? Untuk bersembunyi di dalam kamar. Sembunyi, ketangguhan yang apa benaskar yang mencari itu. Mana tadi itu, anak-anak tadi itu. Lalu terlebih anaknya seorang dipadahkannya ke anak tadi. Itu anak yang tadi kabur itu ya.
langsung dibunuh di depan mata orang tuanya tadi. Lalu akhirnya ketika sudah dibunuh, udah habis komplit, selesai. Lalu Habib ini keluar. Nah dulu tuh ada depan Habib namanya. Juridnya Rasul ini keluar. Lalu berkata, wahai penghuni rumah, kenapa engkau tega? Anakmu dibunuh dan aku di dalam sana. Saya berdahkan aku, kenapa enggak dibunuh? Jadinya apa? Bukan masalah itu bagaimana aku menjawab ketika ditanya Rasulullah tentang engkau kelak di hari kiamat. Tidak bisa menjawab aku. Jadi lebih baik anakku yang kau korbankan untukmu daripada pertanyaan Rasulullah kepadaku. Karena di zaman Abbasiyah itu dia, para habaib ini itu dimusuhi, bahkan dibunuh seperti binatang. Ada salah satu imam, makanya kan di di kita hadis Bukhari itu kan hadis Ahlul Bait itu kan terlalu banyak gitu. Kenapa waktu itu kalau orang yang banyak yang meriwayatkan fadilah habaib itu di penjara, diberi penjara, disikat, dibunuh. Lalu ada salah satu imam yang meriwayatkan fadilahnya Ahlul Bait nih tetap keras, supaya orang ini tahu. Akhirnya ini orang imam ini digantung sampai meninggal. Ini digantungnya bukan di leher, digantungnya di biji kemaluan sampai meninggal. Buat pembelajaran buat ulama-ulama lain, jangan meriwayatkan, memberitahu bahwasanya ada juga Rasul. Dan ini terjadi. Ini terjadi ya. Jadi kada heran. Ada yang memalsukan, dasar palsu sudah yang palsukan misalnya. Itu berdiri itu kan jadi Habib mana di bawah itu ya ada. Nah itu tuh. Jangan tadi. Jangan upatan tadi. Karena cintai mereka, sayangi mereka. Karena dengan adanya mereka, bumi ini tentram, kampung itu tentram. Kehilangan mereka kiamat hari ya. Makanya Habib itu ada di kampung sayangi. Penyakit anaknya kalau perlu ya ada. Penyakit anaknya. Nah kalau kayak pabriknya, Wina kan pulang ya. Pengalihnya ya. Semakin banyak habaib lambat kiamat. Apa juga ya benar. Itu kan orang dia. Jadi ternyata setelah dia ada habaib, mereka ada habaib ternyata ada penyakit kiamat. Jadi habaib diangkat, Al-Quran pun buka halaman kosong. Al-Quran kosong, cek sealaman habibnya begitu juga. Jadi Mumbai itu diangkatnya tuh. Nah ibadah diangkat tuh siapa ya sudah tadi. Alhamdulillah kita nih masih banyak habaib kita, zuriat Rasulullah. Maka sayangilah, karena itu sebab daripada meninggal suul khotimah, paling daripada kiblat. Malam ini bina angkar benar ya kan orang itu. Soalnya banyak aja sudah meriwayatkan fadilah fadilah ilmu, fadilah ini yang di orang punya surga terus nggak neraka orang kita ya kan sempit misalkan neraka. Jadi neraka jahanam itu ketika Rasulullah SAW duduk dengan sahabatnya mendengar suara yang jatuh dari atas jahanam itu ke bawah. Itu jarak dilempar kerikil atau batu dari atas ke bawah itu masafah atau ukuran 70 tahun hanya gugur kalau ukurannya. Itu kita dimbayakan timbayakan di atas neraka itu. Atas neraka timbayakan 70 tahun hanya gugur. Pian setinggi-tingginya gedung atau betajun hatian paling berapa menit gugur. Ini 70 tahun. La ilaha illallah. Dan ada kisah tentang neraka itu sudah. Api yang ada di Asban, makanya paling ringan azab di neraka itu adalah dipakaikan senda daripada bara api, dipakaikan lalu mendidih otak sampai hancur kembali. Itu paling ringan. Ya baik. Pian bulik ini karena neraka, makanya baik. Belum kan diam di halong nak. Itu banyak orang apa kebuhannya atau banyak sanak bah. Iya tak kenal surga kan ya, surganya hendak.
Ini biar orang kafirnya tak punya masuk surga lah, masuk surga dan neraka lah, udah enak aku. Tahu guys, makanya kayak kita. Jangan kan Islam, gondang semakin tahu bolanya. Lawan surga neraka itu, tadi itu. Masa kita orang Islam tadi itu, kan jawab. Jadi kita bilang maksiat tuh ngatakan azab kubur. Lah nak ibadah orang-orang, ini sedikit gini daripada di surga orang yang ada. Aku mana habis ini aja, anak laki aja, ngarah ini aja. Surga orang sedikit ini pasti kan tidak himong benar. Ini pasti himong kan? Kamu urusan ini pasti himong. Lalu ada hadis Nabi SAW disebutkan kita bahaya. Orang yang mukmin, laki-laki yang mukmin sejati ya, mukmin sejati yang mukmin beriman kepada Allah, yang kadang punya galau kecuali kepada Allah, dia selalu sholat, selalu semua yang selalu tidak mikir apapun kecuali kepada Allah, itu ketika di surga disediakan 500 hur, 500 bidadari. Belum. Ini bidadari ini pian, kerudung bidadari ini dilelang nih, ibaratnya alaman nih kerja kono karinya, busapanya aja udah kono kari kerudungnya, belum cincin, belum kalung, belum bajunya, belum urangnya. Ayo, ini 500 disediakan, 500. Yang kedua, 4.000 daripada perempuan yang masih bujang. Kira-kira surga berarti belum habis lagi hadisnya nih. Wa 8.000 daripada perempuan yang sudah kawin. Nah ya teh. Ya bagian 500, 4.000, 8.000 berarti berapa? 12.500. Dan satu kali orangnya tadi itu siapa tadi gadarnya tadi itu sejam 2 jam kak ada gadarnya dari dia awal lahir sampai meninggal 60 tahun saya hitungnya sampai 12.500 duit lah ini dari bang Sulam kita 12.500 tadi kemudian lihat tadi itu berapa ratus tahun 1000 tahun tadi belum nikmat yang lainnya, tetapi nikmat itu semuanya kalah dengan memandang wajah Rasulullah. Makanya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, aku surga ini tidak ada apa-apa kecuali ingin berkumpul Rasulullah. Bahkan sahabat mengatakan, kata sahabat apa? Andai kata aku di surga tak bertemu denganmu wahai Rasulullah, maka aku ada ke surga cukup di dunia sudah. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Surga diulah daripada nurnya Rasulullah. Jadi kemuliaan ini luar biasa sudah. Orang-orang yang berkumpul dengan Rasulullah itu kada lagi kecuali keinginan mereka selalu berkumpul, selalu dekat, selalu melihat, selalu memandang. Di atasnya itu hanya memandang zatnya Allah. Nah itu habis sudah. Nah, waktu ini sudah habis juga ya kan. Esok Senin, kelambatan ya nah jadi itu tadi itu, jadi kita ingat mati, banyak amal, banyak ibadah, meninggalkan maksiat pelan-pelan, penting kewajiban dilaksanakan. Siapakah orangnya? Siapakah hambanya? Siapakah budgetnya? Pergi sembahyang. Insya Allah, karena Allah Ta'ala membukakan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada orang itu. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini dikumpulkan kepada Rasulullah, diizinkan untuk memandang wajahnya Rasulullah di dunia wal akhirah, diizinkan untuk menginjak tanah haram Makkah wal Madinah. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini diridai oleh Allah, perkumpulan kita diridai oleh Allah, dan dikumpulkan kita bersama Rasulullah. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya dihapuskan seluruh dosanya, dosa keluarganya, dosa orang tuanya, dosa kerabatnya, dosa jirannya, dan tinggikan derajat-derajatnya. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini dikuatkan ibadahnya, diberatkan maksiatnya, dan mudah-mudahan dihilangkan rasa lezat maksiatnya dan diberikan rasa lezat ibadahnya. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini juga dikabulkan hajat-hajatnya, dimudahkan urusannya, berkumpul bersama Rasulullah mati husnul khotimah. Dan mudah-mudahan yang akhir anak-anak jadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi kebanggaan umat dan
membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini bisa sampaikan. Bila ada salah berilaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.